Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel English for Work, channel yang akan membahas penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Pada serial video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Inggris dalam dunia konstruksi. Untuk video yang pertama ini, saya akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia konstruksi. Oke, yang pertama adalah kontraktor ya. Bahasa Indonesia juga sama, kontraktor, hanya beda hurufnya saja. Ini seseorang atau badan yang dia menerima proyek konstruksi. Kemudian ada project manager atau manajer proyek. Nah, ini juga nanti yang bertanggung jawab di lapangan tentang konstruksi yang dibuat. Jadi misalnya kalau kontraktor tadi dia berhubungan langsung dengan customer-nya, nah project manager ini berhubungan dengan teknis pengerjaan di lapangan. Yang berikutnya adalah arsitek. Nah, sebelum memulai proyek konstruksi, itu akan didesain dulu oleh seorang atau beberapa tim arsitek. Bagaimana bangunan itu bentuknya, kekuatannya, segala macam aspeknya, itu dirancang oleh seorang arsitek. Ada lagi interior designer. Nah, untuk interior designer ini dia fokus pada mendesain bagaimana interior suatu bangunan. Jadi mungkin penataan furniturnya, kemudian warnanya. Nah, ini fokus pada interior. Yang berikutnya adalah civil engineering atau insinyur sipil. Jadi kalau tadi ada arsitek, ada interior designer, dia membuat desainnya. Nah, untuk civil engineer ini dia yang melaksanakan pembangunan itu. Misalnya dari proses mengaduk semen, persiapan besi-besi segala macam. Nah, ini dilaksanakan oleh civil engineer. Kemudian ada environmental engineer, dia insinyur lingkungan, saya artikan seperti itu. Dia fokusnya pada dampak lingkungan dari proyek itu. Apakah nanti ada limbahnya atau air segala macam, dia fokus pada lingkungan. Kemudian ada foreman atau mandor, nih pengawas pekerja konstruksi, ini foreman. Ada carpenter, pekerja yang fokus pada kayu, tentang kayu, buat kusen, jendela segala macam yang berhubungan dengan kayu. Ada lagi bricklayer, pekerja batu, ini bisa orang yang membuat tembok ya, dengan bata-bata itu bricklayer, memasang bata untuk tembok, bricklayer. Ada roofer, itu spesialis untuk pekerjaan atap. Ada plumber, itu spesialis pada pekerjaan pipa. Ada welder, itu pekerjaan las, menyambungkan besi. Ada iron worker, pekerja besi. Jadi kalau welder ini yang khusus dia menyambungkan besi ya dengan las. Kalau iron worker ini dia yang membuat kerangka besinya, pemasangan besinya, itu iron worker. Dan ada electrician, ini fokus pada kelistrikan. Yang berikutnya ada drywall installer. Ini pekerja yang bertanggung jawab pada pemasangan drywall. Drywall itu seperti gypsum, tapi dia dipakai sebagai tembok. Kemudian ada concrete finisher. Ini pekerja yang bertanggung jawab pada proses hasil semen. Jadi dia fokusnya ini bertanggung jawab pada pengadukan semen sehingga menjadi semen untuk cor atau beton ya. Dan ada lagi safety attendant, ini petugas yang dia tugasnya itu untuk mengawasi faktor-faktor keselamatan di area konstruksi untuk menjamin keamanan di area konstruksi. Ada tower crane operator, itu operator crane untuk mengangkat barang-barang yang cukup berat, misalnya untuk membuat gedung bertingkat, itu kan ditarik dengan menggunakan tower crane. Yang berikutnya ada heavy equipment operator, itu operator alat berat. Jadi kalau ada ekskavator, bulldozer, ada road roller segala macam, itu drivernya itu namanya heavy equipment operator. Dan ada lagi sprinkler system installer, ini instalator pemadam ya.
Jadi kalau di gedung-gedung bertingkat itu kan ada jaringan pipa yang digunakan untuk menyemprotkan air untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, yang masang ini namanya sprinkle system installer. Dan yang terakhir ini ada floor covering installer. Ini pekerja yang bertugas bertanggung jawab pada pemasangan lantai, pemasangan keramik ini untuk menutupi lantai, ini namanya floor covering installer. Nah, demikian beberapa pekerjaan yang ada di konstruksi. Silahkan dilihat untuk video-video berikutnya tentang bahasa Inggris yang digunakan untuk dunia konstruksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.